untuk menyusul berjihad dan mati di medan jihad. Seperti itu. Kalau bukan karena itu, mana mungkin Islam sampai ke Nusantara? Ya kan? Kalau bukan karena perjuangan kaum mujahidin yang dahulu, yang mengorbankan darahnya, mengorbankan waktunya, mengorbankan air mata, mengorbankan hartanya, mengorbankan waktunya, dan bahkan mengorbankan jiwanya, mana mungkin Islam sampai ke Nusantara dan kita semuanya menjadi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kita rasakan pada saat ini merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu. Ya, merupakan pengorbanan yang dilakukan oleh para pendahulu. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan dan kita beriman, kita mengakui, lakukan saja. Pasti Allah akan menyimpan, memberikan balasan yang lebih besar dari pengorbanan yang kita lakukan. Itu adalah falsafah pengorbanan seorang mukmin. Seperti itu. Kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin Islam ini akan bisa berjaya? Bagaimana mungkin Islam ini akan tumbuh dan berkembang dan berjaya sebagaimana dahulu di masa-masa keemasan Islam? Tidak akan mungkin Islam bisa kembali lagi. Demikian pula kita. Jangan urusan agama. Jangan urusan agama, ya. Di dalam urusan keduniaan pun, jika kita tidak melakukan pengorbanan, kita tidak mau berkorban waktu, tidak mau berkorban tenaga, tidak mau berkorban pikiran, dan tidak mau mengorbankan uang kita tidak akan bisa mencapai ya sebuah cita-cita. Coba bayangkan kalau saudara-saudara bilang kepada bapaknya, Pak, daripada saya kuliah jauh-jauh ke Indonesia, saya jadi nama, lebih buat duitnya sini aja deh, kasih ini. Ya. Duitnya kasih ini. Nggak usah kuliah, nggak usah apa-apa, nggak akan malah jadi seorang dokter, nggak bisa. Nah, jadi harus ada pengorbanan. Falsafah pengorbanan ini yang sangat diperlukan dalam kehidupan kita pada saat ini. Dan alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini Islam itu tumbuh berkembang menjadi sebuah kekuatan yang sangat diperhitungkan. Dan kekuatan ini perlahan-lahan itu sedang berusaha untuk menyaingi kekuatan di luar Islam. Coba kita lihat pada saat sekarang ini, fenomena apapun yang berlangsung di dunia ini, tidak ada yang lebih besar dari fenomena tentang tumbuhnya Islam. Di New York, Amerika, 1 dari 7 penduduknya itu adalah Muslim. 1 dari 7 orang dunia itu adalah Muslim. Di kota-kota besar di Eropa, di Amsterdam, di Paris, di Jerman, di Italia, di kota-kota besar itu umat Islam itu tumbuh menjadi agama yang diperhitungkan. Bahkan seperti di Belanda, di Den Haag, umpamanya Islam ini menjadi agama terbesar kedua setelah agama Kristen. Dan di Nusantara, di Malaysia dan di Indonesia, betapa jelasnya kita lihat perbandingan Islam sedang tumbuh, sedang berkembang. Kalau di Indonesia ini saudara-saudara sekalian, kalau melihat ya, gerakan ekonomi Islam ketika kapitalisme ini kemudian runtuh di Amerika kemarin, terjadi krisis yang sangat hebat. Orang mulai berpikir untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam. Dan sistem ekonomi Islam ini tidak hanya dilaksanakan oleh negara-negara Muslim. Di Eropa, Inggris, Britain itu sudah menyatakan dirinya sebagai negara yang paling terdepan di dalam melaksanakan ekonomi syariah. Bayangkan, negara Inggris, salah satu pilar ekonomi kapitalis dunia, itu mereka menyatakan diri sebagai pelaksana ekonomi syariah yang paling maju. Karena mereka, negara Inggris ini ingin mengumpulkan dana atau uang yang datang dari Timur
ayat itu